Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi di dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian. Oke, nah yang menjadi pertanyaan utama adalah mengapa kita memerlukan pembuktian. Sebenarnya manusia itu sepanjang hidupnya selain melakukan penafsiran, ya, itu yang utama, dan ternyata penafsiran itu bertujuan untuk melakukan kegiatan pembuktian. Saya kasih contoh misalnya, seorang anak mencoba untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia adalah anak yang berbakti, ya, dengan mengikuti sekolah atau perkuliahan dengan benar, mentaati perintah dari orang tuanya. Kemudian seorang mahasiswa mencoba untuk membuktikan pada dosennya bahwa dia pantas untuk memperoleh nilai A, dengan belajar sungguh-sungguh dan ingin membuktikan bahwa setiap mengerjakan soal itu tidak melakukan kecurangan. Ya. Dosen pun juga begitu. Dalam melaksanakan tugasnya mengajar, membuktikan kepada pihak kampus bahwa dosen telah melaksanakan tridharma perguruan tingginya, ya, yang menjadi kewajiban-kewajiban. Nah, dalam konteks hukum acara, ya, secara lebih sempit ya sebenarnya, tapi kalau secara lebih luas, ya, bahwa semua ilmu pengetahuan itu membutuhkan pembuktian, baik itu ilmu alam maupun ilmu sosial. Ya. Nanti ada metode-metodenya. Nah, makanya urutan kedua adalah metode, ya, karena metode itu merupakan suatu tata cara untuk melakukan pembuktian sampai kepada tingkat kebenaran dan keadilan yang diyakini. Dalam konteks hukum pidana, ya, pembuktian merupakan konsekuensi dari adanya asas legalitas. Kita tahu bahwa asas legalitas secara umum dipahami dengan satu pengertian bahwa tiada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Nah, maka ada unsur pembuktian di situ. Ya, ada unsur pembuktian baik dari penegak hukum maupun dari kelompok masyarakat yang disasar oleh norma pidana. Satu sisi ingin membuktikan bahwa telah terlanggarnya suatu norma hukum. Satu sisi ingin mengatakan atau ingin membuktikan tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum. Nah, itu gambaran awal, ya, mengapa pembuktian itu penting. Walaupun nanti tarik-menariknya adalah apakah kita bisa memisahkan, ya, secara tegas pembuktian ini masuk dalam ranah hukum acara semata, lepas dengan hukum pidana materialnya. Padahal kalau kita perhatikan, setiap norma dalam undang-undang pidana, setiap pasal itu selalu mengandung unsur, ya, unsur subjektif, unsur objektif. Mengapa ada pembagian seperti itu? Karena dalam kerangka untuk melakukan pembuktian. Unsur pembuktiannya dari unsur objektifnya apa alat buktinya, dari unsur subjektifnya apa alat buktinya. Jadi sebenarnya agak susah untuk dipisahkan bahwa pembuktian itu ranahnya hukum acara. Karena hukum acara dan hukum acara dan hukum material itu saling berkaitan erat. Jadi saya sekaligus menyampaikan posisi bahwa saya tidak sepakat dengan adanya pemisahan. Sebagai satu ilmu pengetahuan, iya, memang
memang terpisah dipelajarinya, tapi secara praksisnya sebenarnya itu menjadi satu, ya, tidak terpisahkan. Oke, kemudian apa saja kegiatan dari pembuktian? Yang pertama adalah mencari, menemukan, dan mengumpulkan alat bukti. Mencari, menemukan, dan mengumpulkan alat bukti ini parameternya adalah unsur-unsur dalam pasal. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, ya. Barang siapa itu apa unsurnya, alat buktinya apa. Kalau dia dewasa, apa alat buktinya? KTP, ya. Kalau dia sakit jiwa, apa alat buktinya? Ya, surat keterangan dokter, ya, surat keterangan dari rumah sakit, misalnya surat keterangan ahli kejiwaan. Nah, itu bukti dari barang siapa untuk menunjukkan kemampuan bertanggung jawab. Nah, menemukan dan mengumpulkan itu tidak tidak sembarangan gitu ya. Kalau dari normanya saja sudah bisa kita bagi menjadi dua, normatif, objektif dan subjektif, maka di situ terkandung metode. Ya. Buktikan dulu unsur subjektifnya. Barang siapanya buktikan dulu. Ya, apakah orang ini memiliki kemampuan tidak bertanggung jawab? Ya, kalau sekarang dalam ranah praktek pidana, ya, penegak hukum kita terlalu melakukan simplifikasi. Barang siapa itu adalah setiap orang, gitu ya, dewasa, sehat dan mampu bertanggung jawab. Terlalu simplifikasi untuk memudahkan. Sebenarnya bukan memudahkan, melakukan simplifikasi. Jadi menggampangkan ya, karena tidak mau berpikir secara keras, jadi menggampangkan. Padahal ada metode-metodenya. Metode itu ya dikenal dengan metode penelitian, gitu ya. Jadi metode penelitian itu bukan cuma ada di dalam perkuliahan yang nanti jadi skripsi, tesis, disertasi, enggak. Metode penelitian itu selalu digunakan dalam setiap penelaahan dan pengkajian dari suatu peristiwa pidana. Itu pasti pakai metode penelitian. Cuma bedanya kalau kita di ranah akademis, kita sebut namanya sebagai metode penelitian, tapi kalau orang-orang praktisi, ya, advokat, jaksa, hakim, penyidik, ya, itu tidak memberikan label sebagai metode penelitian. Tapi mereka punya metode sendiri, ya, dan tidak dilabel seperti kita di kampus. Kalau di kampus itu dilabel. Dilabel artinya ada namanya, gitu ya. Nah, tadi di awal saya katakan penafsiran. Melakukan pencarian, penemuan, pengumpulan, itu nantinya ujungnya adalah membuat keputusan di ujung itu. Ya. Keputusannya adalah apa? Kalau kita kembali ke video tentang penyelidikan dan penyidikan, ya, khususnya penyelidikan, di penyelidikan itu kan ujungnya adalah menemukan peristiwa pidana. Ya, menemukan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Itu keputusan. Keputusannya apa? Untuk naik tingkat sidik. Supaya dia naik ke tingkat sidik. Nah, di tingkat penyidikan juga, di ujungnya itu adalah keputusan. Apa keputusannya? Menemukan tersangka. Keputusannya itu menemukan tersangka. Dari mana menemukan tersangka itu? Dari alat bukti tadi. Nah, bagaimana korelasinya antara alat bukti sampai kepada keputusan dalam menemukan tersangka? Korelasinya adalah melalui proses yang namanya penafsiran. Dan itu tidak mungkin dihilangkan. Ya, jadi nggak mungkin kalau ada mengatakan misalnya penyidik atau penuntut umum mengatakan kami tidak melakukan penafsiran, kami bekerja berdasarkan undang-undang. Undang-undang aja itu perlu ditafsirkan. Ya. Jangankan undang-undang, kita bangun tidur aja udah penafsiran. Habis bangun tidur saya mau ngapain ya? Nah, itu kan penafsiran. Saya mau makan apa ini? Mau sarapan apa? Itu juga penafsiran. Model-model penafsiran sederhana ya.
Nah, semuanya itu akan digunakan, ujungnya adalah untuk merancang ya, pertanyaan dan jawaban, mencari solusi, itu ujungnya. Ya. Ini pengetahuan sederhana saja. Ya. Yang perlu Anda pahami bahwa kegiatan pembuktian itu penting untuk dikaji lebih dalam. Nah, di dalam ranah teoritis, ya, kemudian para ahli, khususnya ahli hukum, itu mencoba untuk merumuskan apa sih yang dimaksud dengan pembuktian. Saya akan tampilkan beberapa pandangan ahli. Di sini ada yang pertama adalah dari Martiman Projo Hamijoyo. Ya. Martiman ini mengatakan pembuktian itu adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Ya. Definisi ini untuk sampai kepada satu kebenaran secara ilmiah, yang namanya kebenaran itu harus diproses melalui suatu metode yang sistematis, ya. Sehingga ada tahapan-tahapannya, ada rancangannya untuk sampai kepada suatu perkataan bahwa ada nilai kebenaran dalam suatu peristiwa. Ya. Nah, di dalam hukum acara pidana, ya, bahkan ini berbeda dengan acara perdata, sangat berbeda. Dalam acara pidana, fokusnya adalah dalam rangka mencari kebenaran material. Ya. Dalam ranah teoritis diperdebatkan itu, ya. Andi Hamzah mengatakan, Yahya Arab mengatakan setidaknya mendekati kebenaran material. Andi Hamzah mengatakan jangan setidaknya, harus kebenaran material. Gitu ya. Nah, fase-fasenya ini ada. Ini dari Martiman. Cuma sayangnya pembuktian ini nanti kemudian merubah, bertransformasi maknanya menjadi prosedur, gitu ya. Nah, ini yang karena berpikir terlalu menggampangkan atau melakukan simplifikasi, akhirnya makna dari pembuktian yang utuh itu disederhanakan menjadi prosedur. Nah, ini yang bahaya ini. Nah, kemudian ada Simorangkir, ada Darwin Prince. Diambil dari bukunya Andi Sofyan. Nah, kita lihat yang Simorangkir. Simorangkir mengatakan begini, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Ya, bagi saya definisi ini tidak salah, gitu ya. Cuma mengganggu, gitu ya. Buat saya ini mengganggu. Mengganggunya di mana? Ya, kalian coba perhatikan kata berwenang ini. Mengapa yang melakukan pembuktian hanya pihak yang berwenang? Karena kata berwenang itu, selalu diasosiasikan atau secara asosiatif melekat kepada aparat penegak hukum. Jadi seolah-olah yang bisa melakukan pembuktian itu hanya penegak hukum. Ya. Nah, pandangan saya ini terkonfirmasi dengan kalimat berikutnya. Untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak-banyaknya berkaitan dengan perkara. Ya, supaya hakim bisa memutus. Ya. Jadi seolah-olah akhirnya yang tergiring adalah pembuktian itu hanya ranahnya aparat penegak hukum dan hakim, ya. Sedangkan terdakwa tidak melakukan pembuktian, padahal dia yang sedang berjuang. Nah, sama halnya dengan pendapat dari si Darwin Prince. Ya. Ini juga mengganggu saya nih. Orang baca mungkin baca aja sekedar dihafal, tapi bagi saya ini mengganggu.
Apa dikatakan Darwin Prince? Bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Bagi saya ini bukan konsep pembuktian nih, ya. Konsep pembuktian lebih mirip seharusnya yang kayak Pak Martiman itu lebih netral ya, lebih mencangkup semua pihak, baik pihak pihak APH penegak hukum maupun pihak terdakwa. Tapi kalau yang ini Darwin Prince ini justru lebih spesifik ingin mengatakan bahwa tujuan dari pembuktian itu hanya untuk menemukan terdakwa dan bersalahnya terdakwa. Padahal terdakwa itu kan juga punya hak untuk mengatakan dia tidak bersalah dan dia juga punya hak untuk melakukan pembuktian. Ya, ini kelemahan dari pendapatnya Darwin Prince. Nah, kita perlu terkadang untuk melakukan kritisisme terhadap doktrin-doktrin yang ada di masa lalu. Ya, di masa lalu mungkin zaman saya kuliah juga pakai pendapatnya Darwin Prince ini, tapi nggak pernah dipermasalahkan. Ya, dosen-dosen saya tidak pernah mencoba untuk menggali benar tidak sih pendapat ini, gitu ya, atau rasional tidak pendapat ini. Tapi saya hari ini ingin memberikan satu pandangan baru gitu ya pada kalian sebagai mahasiswa saya, ya, bahwa tidak semua doktrin itu bisa digunakan, terutama doktrin-doktrin yang bersifat membuat suatu oposisi biner, ya, memenangkan yang satu, ya, memenangkan yang satu, melemahkan yang lain. Itu saya tidak terlalu sepakat dengan model pendefinisian seperti itu. Jadi kalian bisa lihat ya dari kalimatnya, pembuktian bahwa benar suatu perkara pidana telah terjadi. Bagaimana kalau misalnya terdakwa bisa membuktikan bahwa perkara pidana itu tidak terjadi, berarti batal definisinya ini. Nah, ini yang saya minta Anda untuk berpikir kritis dalam membaca atau mencermati suatu definisi. Oke. Nah, ruang lingkup. Ya. Ini standar buku ajar, ya, ruang lingkup. Ruang lingkupnya dari mulai proses penyidikan sampai proses persidangan. Ya. Nah, tujuannya memperkuat dalil-dalil yang diajukan atau membantah, gitu ya. Kalau memperkuat itu biasanya lebih banyak dimainkan oleh aparat penegak hukum, membantah biasanya lebih banyak dimainkan oleh terdakwa. Tapi terkadang dalam praktek, ketika kita membantah pun, ini pemikiran filosofisnya, ketika kita membantah pun sebenarnya itu ingin memperkuat pendapat kita, gitu ya. Cuma dalam ranah kajian dibedakan. Nah, yang ketiga, membuat dasar dari suatu argumentasi, ya, supaya bisa mengkonstruksikan pertimbangan hukum dan membuat putusan. Nah, ini ranahnya hakim, ya, ranahnya hakim dalam tujuannya melakukan pembuktian. Tapi apakah ini juga murni hakim, gitu kan? Enggak juga, gitu ya. Karena terkadang konstruksi pembuktian yang dibangun oleh terdakwa itu diadopsi oleh hakim kalau setuju dia. Nah, kemudian prinsip. Nah, ini penting, ya. Ini saya hanya kasih poin-poinnya aja, silahkan nanti diperdalam sendiri. Dengan referensi-referensi yang sudah saya berikan melalui Google Drive, tapi nanti di deskripsi akan saya buat lagi supaya nggak lupa. Yang pertama prinsipnya adalah yang mendalilkan yang membuktikan. Ya, dalam hal ini penyidik, penuntut umum itu yang mendalilkan, maka beban pembuktiannya ada di mereka. Siapa yang melakukan pendakwaan? Jaksa penuntut umum. Maka beban pembuktiannya adalah di penuntut umum. Ya, penyidik biasanya tidak bisa dikatakan beban pembuktian dari penyidik, gitu ya. Biasanya penyidik itu hanya sekedar kolektor tuh. Saya lebih menyebutnya kolektor karena mengumpulkan keterangan.
Walaupun di akhirnya itu mereka juga berpendapat bahwa si A lah tersangka, si B lah tersangka gitu ya. Bahkan prinsipnya adalah sebenarnya hanya mengumpulkan keterangan. Nah, kemudian terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Nah, ini ada pasalnya nih, ya. Kalian harus baca pasalnya di KUHP ada. Pasal 66, ya. Jadi terdakwa sebenarnya tidak dibebankan pembuktian. Yang dibebankan pembuktian itu penuntut umum. Ya, bebannya terdakwa adalah membantah dalilnya penuntut umum. Walaupun sebenarnya ketika dia membantah, dia membuktikan lagi dirinya tidak bersalah gitu. Jadi kalimatnya di stop sampai di situ aja tuh. Terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Padahal di dalam kalimat itu terkandung makna ketika korelasinya dengan yang nomor 1, ketika saya membantah kan artinya juga saya mendalilkan. Ketika saya membantah, maka saya juga membuktikan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah satu saksi bukanlah saksi. Ya. Jadi siapapun yang terlibat di dalam ranah proses praktek peradilan pidana itu tidak bisa hanya mendalilkan sesuatu, tapi hanya mengajukan saksi satu orang, tunggal saksinya, ya tidak bisa, tidak boleh, karena nanti akan muncul dugaan-dugaan atau keraguan-keraguan terhadap saksi tersebut, apakah valid atau tidak, ya, apakah saksinya disetir atau tidak, gitu ya. Nah, nanti di bawah ada keterangan mengenai saksi. Kemudian alat buktinya itu harus bersifat terang dan pasti. Ya, alat bukti yang muncul dalam ranah praktik peradilan pidana itu tidak boleh alat bukti yang memunculkan asumsi. Ya, jadi kalau misalnya ada pisau ya yang digunakan untuk membunuh misalnya, ada bekas darahnya, ada sidik jarinya, dibuktikan semua nih, ini sidik jarinya siapa, ini darahnya siapa, gitu ya. Saksi yang diajukan, nggak boleh itu saksi misalnya mengatakan, ya kira-kira, ya kira-kira seperti itulah kejadian, nggak bisa, ya. Dia harus tahu, karena alat buktinya sifatnya terang dan pasti. Tahu atau enggak? Maka di pengadilan sering ditanya itu ya. Anda mengetahui atau enggak? Nah, kemudian cara dalam memperoleh keterangan itu pun harus didasarkan kepada asas bebas dari tekanan. Ya, artinya penyidik tidak bisa memperoleh atau mengumpulkan ya, keterangan-keterangan dengan cara-cara pemeriksaan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dan menjebak. Kalau KUHP menggunakan istilah menjerat ya, bukan menjebak, tapi menjerat. Kemudian ada asas akusatoir. Nah, dari mana sisi dari asas akusator ini yang hendak saya ambil? Akusator ini kan satu asas, kalau kita kembali ke video ketiga ya, tentang asas-asas hukum, nanti saya juga muat linknya, ya, supaya nggak lupa. Asas akusator ini kan ingin menegaskan bahwa seseorang yang diperiksa itu merupakan subjek, ya, bukan objek. Kita tidak boleh, atau penyidik tidak boleh, jaksa tidak boleh, hakim tidak boleh melakukan objektifikasi terhadap orang yang diperiksa. Karena yang diperiksa itu adalah orang, manusia. Dia punya hak untuk mengajukan bukti juga. Kecuali dia benda, kan nggak punya hak. Ya, karena dia manusia, dia punya hak untuk mengajukan bukti. Nah, kemudian asas kewajiban memberikan keterangan saksi. Artinya ketika diminta untuk memberikan keterangan saksi, keterangan sebagai saksi, wajib hadir. Punya kewajiban untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Masalah di dalam pemeriksaan dia tidak mau menjawab pertanyaan penyidik, itu hal yang berbeda. Ya.
tapi dia hadir dalam proses pemeriksaan, itu kewajiban. Dia ingin mengatakan saya tidak mau menjawab itu karena kalau dia menjawab akan merugikan dia, boleh. Karena asasnya kembali ke yang awal nih, ya. Terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Loh, Pak, itu kan terdakwa. Kalau di penyidikan kan belum ada status terdakwa. Tapi bagi pelapor, ya, bagi terlapor itu sudah ada apa namanya? Terutama terlapor yang memang apa namanya? Masih berada di posisi yang saya salah atau enggak ini, gitu ya. Atau dia punya, apalagi dia punya keyakinan saya nggak salah. Dan melihat gelagat dari proses pemeriksaannya kok kayaknya menyudutkan banget. Oh, saya sudah pasti tersangka ini. Kalau sudah tersangka nggak lama terdakwa nih, misalnya begitu ya. Maka sebenarnya ruhnya terdakwa tidak dibebankan pembuktian itu turun ke bawah sampai kepada penyidikan. Dia tidak boleh dilarang untuk tidak menjawab. Hadir wajib, karena kalau tidak hadir ada sanksi pidananya. Kalau dipanggil nggak mau hadir, ada sanksi pidananya. Tapi ketika sudah hadir, kemudian dikasih pertanyaan, apakah Anda melakukan pencurian? Tidak. Ya, jawab, bisa menjawab dengan jelas tidak. Tidak perlu harus kita mengikuti dia. Walaupun misalnya kita melakukan gitu ya, kita jawab aja tidak. Misalnya, ini misalnya, kita jawab tidak, boleh. Karena beban pembuktian di sana gitu ya. Yang tugasnya nyari alat bukti itu penyidiknya, bukan kita gitu. Ya, bukan si orang yang diperiksa, tapi penyidiknya yang dapat beban pembuktian. Nah, yang terakhir ya, etika kesaksian. Mau saksi fakta, saksi apapun namanya ya dalam praktek. Nah, itu disumpah ya berdasarkan agama dan keyakinannya. Oke. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegang. Kemudian kita masuk ke sistem. Nah, di dalam ranah teoritis ada 4 sistem. Dalam banyak buku ajar menyebutkan teori pembuktian. Ya. Bagi saya kalau ini disebut teori pembuktian, pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang menciptakan. Makanya sebenarnya sistem ini lebih tepat sebenarnya doktrin kalau saya sih ya, atau konsep yang disepakati juga bisa. Ya, tapi sudah terlanjur diyakini sebagai suatu kebenaran, sebagai satu teori, ya, dan juga disebut juga sebagai sistem. Nah, kenapa disebut sistem? Karena di dalamnya itu ada proses bekerjanya. Nah, yang pertama adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Ya. Jadi intinya sistem ini ingin mengatakan bahwa dalam suatu proses pembuktian, dasarnya hakim memutus itu adalah alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Hanya itu, ya, hanya satu itu. Tidak ada keyakinan hakim, tidak ada pengetahuan hakim, tidak ada. Pokoknya sepanjang alat bukti itu sah menurut undang-undang, maka disitulah dibentuk proses pembuktiannya. Hakim memutus berdasarkan itu. Ya. Kemudian ini lawannya, ya, lawannya tadi. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Ya. Jadi justru ini tidak terikat dengan alat bukti yang apakah dia sesuai undang-undang atau tidak gitu ya. Tapi ini lebih kepada alat bukti tersebut bisa memunculkan keyakinan bagi hakim. Nah, hakim tidak akan mempermasalahkan ya, apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Tapi hakim melihat alat bukti itu muncul nggak keyakinannya untuk memutus. Ya. Yang ketiga,
sistem pembuktian berdasarkan hakim, keyakinan hakim atas alasan yang logis. Nah, ini pengembangan tadi yang kedua. Tetap dasarnya adalah keyakinan hakim, ya. Tapi kalau yang kedua tadi, ya yakin aja gitu ya. Nah, yang ketiga ini yakin silahkan, tapi alasannya apa? Ya, argumentasinya apa? Makanya harus ada alasan. Nah, kemudian yang keempat, ya, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Nah, ini maknanya adalah ketika hakim itu memutus, maka dia harus melihat, ya, alat bukti terlebih dahulu, alat bukti yang sah menurut undang-undang terlebih dahulu, kemudian memunculkan keyakinannya. Ya, jadi dari alat bukti tersebut muncullah keyakinannya. Dari alat bukti tersebut diinterpretasikan berdasarkan pengetahuannya dia, ya, pengetahuan si hakim, sehingga dia yakin bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Ya. Nah, kita civil law, ya, di Indonesia khususnya untuk pidana menggunakan yang nomor 4. Ya, untuk pidana. Untuk acara pidananya menggunakan nomor 4. Nah, untuk acara perdatanya itu menggunakan nomor 1. Makanya yang nomor 1 ini mencari kebenaran formil, ya. Sedangkan yang keempat ini mencari kebenaran material. Nah, sistem negatif tadi itu diadopsi ke dalam pasal 183 KUHP. Ya, apa isinya? Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, ini penting. Kenapa saya merah-merahkan, ya? 2 alat bukti yang sah. Nomenklatur yang digunakan atau istilah yang digunakan, resmi digunakan dalam hukum acara pidana adalah alat bukti yang sah. Ya. Jadi bukan, kita nggak bisa ngomong alat bukti, gitu ya, enggak. Kalau ada kata, frase alat bukti yang sah itu artinya undang-undang. Ya. 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan. Nah, di sini, ya, keyakinannya. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Ya. Nah, ini juga sebenarnya rumusannya agak menjurus gitu ya. Kenapa nggak muncul misalnya bahwa ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana, ya, terjadi atau tidak terjadi, jadi keyakinannya terjadi atau tidak terjadi, dan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, gitu. Ini kan seolah-olah terdakwalah yang bersalah, jadi keyakinan itu sudah diarahkan kepada terdakwa yang bersalah. Nah, kemudian kaitannya dengan 2 alat bukti yang sah tadi, itu sandaran sah atau tidaknya adalah pasal 184 ayat 1 KUHP. Ditegaskan lagi di sini bunyinya, konsepnya. Alat bukti yang sah adalah, gitu ya. Jadi 2 alat bukti yang sah, bawahnya adalah alat bukti yang sah adalah 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Nah, kalau Anda dalam membaca suatu undang-undang melihat rumusan susunannya hierarkis dibuat seperti ini, ya, dibuat seperti ini nih. 1 2 tingkat, 1 2 3 4 5 atau A B C D E gitu ya. Maka artinya alat bukti yang paling atas itu memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat. Ya, saksi. Beda ya, acara perdata yang paling atas adalah surat, bukan saksi. Nah, kemudian tingkat pembuktian terkuat kedua adalah ahli, ya, keterangan ahli. Yang ketiga adalah surat, yang keempat petunjuk, yang kelima
keterangan terdakwa. Nah, 5 ini adalah kelompok atau jenis alat bukti yang sah. Kalau saya kembalikan kepada prinsip, ya, prinsip. Satu saksi bukanlah saksi. Ya, artinya saksi harus 2 minimal, nggak boleh 1. Kalau dia saksinya 2, ini pernah jadi perdebatan dalam proses penyidikan, so. Kalau dia saksinya 2, apakah dia memiliki 2 alat bukti yang sah? Ataukah hanya 1 alat bukti yang sah? Ya. Kalau dia punya 2 orang saksi, ya, karena kalau ahli tidak disebut saksi, tapi disebutnya ahli, ya. Walaupun dalam praktek menyebutnya saksi ahli, gitu ya, tapi sebenarnya keterangan ahli. Gitu. Nah, kalau dia memiliki 2 orang saksi, apakah berarti dia memiliki 2 alat bukti yang sah, ataukah hanya 1 alat bukti yang sah? Nah, pola pemikirannya adalah bahwa 5 ini merupakan kelompok jenis dari alat bukti yang sah. Jadi bacanya harusnya kelompok keterangan saksi, kelompok keterangan ahli, kelompok surat, kelompok petunjuk, kelompok keterangan terdakwa. Ya. Sehingga kalau dia punya 2 punya 2 orang saksi, maka sebenarnya dia hanya punya 1 alat bukti, yaitu keterangan saksi. Kalau dia punya 2 saksi, 1 ahli, nah itu berarti namanya dia punya 2 alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli. Nah, ya. Jadi dari sekarang nih saya sampaikan, tolong pahami baik-baik gitu ya. Jangan sampai nanti orang cuma punya saksi ada 100 ya, disebutnya alat buktinya 100. Ya 1 tetap alat buktinya keterangan saksi, tetap 1. Isinya yang 100 gitu ya. 100 orang. Oke, kemudian yang di ayat 2-nya 184 ayat 2. KUHP dikenal dalam doktrin disebut sebagai notuire vitae. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat umum tidak perlu dibuktikan. Apa contohnya? Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Itu nggak usah dibuktikan. Seluruh masyarakat Indonesia tahu. Mulai dari anak SD sampai orang tua. Ya, seluruh masyarakat Indonesia tahu. Bendera Indonesia merah putih. Tidak usah dibuktikan. Ya, nggak usah dibawa bendera merah putihnya ke dalam persidangan sebagai alat bukti. Nggak perlu. Semua orang tahu. Ya. Undang-undang dibentuk oleh DPR, semua tahu. Nggak usah pakai dilampirkan dalam eksepsi ataupun pledoi ataupun apapun gitu ya. Banyak itu karena banyak juga pengacara yang melampirkan undang-undang sebagai alat bukti. Ya, karena itu sebenarnya undang-undang itu nanti nempelnya dengan fiksi hukum gitu ya. Begitu dia diundangkan berlaku untuk semua. Makanya undang-undang termasuk notuire vitae, nggak perlu dibuktikan. Bahwa nanti hakim nggak tahu ada undang-undang baru, itu lain hal. Karena ketidaktahuannya. Ya. Oke, nah, kita bahas satu-satu. Ya, ini ada berapa kelompok? Ada kelompok alat bukti, ada kelompok barang bukti. Ya, kita bahas lebih dulu kelompok alat bukti. Oke, alat bukti keterangan saksi. Apa definisinya? Apa konsepnya? Konsep hukumnya apa? Ya. Pasal 1 angka 26 KUHP. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah, stop sampai sini perlu diingat ya, saksi itu di penyidikan. Ya. Di penyelidikan nggak ada istilah saksi. Ya, makanya di penyelidikan seringkali menggunakan istilah klarifikasi, wawancara. Ya. Saksi nggak ada. Saksi hanya ranah penyidikan. Pembedaan konsep saja, walaupun sebenarnya asasinya di penyelidikan juga saksi gitu ya, hakikatnya juga saksi, tapi secara konseptual keterangan saksi hanya ada di penyidikan, ya, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke ranah peradilan. Tentang ya memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,
dan ia alami sendiri. Ini penting, ya. Kemudian ayat selanjutnya, angka selanjutnya, pasal 1 angka 27 KUHP. Kalau tadi tentang saksi orangnya, sekarang tentang keterangan saksinya, ya. Jadi saksi itu orang, keterangan saksi itu kata bendanya, wujudnya, ya. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti, ya, dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi, ya, keterangan dari saksi yang di atas mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, ya. Ketika ada kata pengetahuannya itu, pengetahuan ini tidak dimaknai sebagai ilmu pengetahuan, tapi hanya sebagai pengetahuan. Jadi Anda harus bedakan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Ya, kalau ilmu pengetahuan itu nanti ranahnya keterangan ahli. Ya, tapi kalau pengetahuan saja, ya, berarti ini pengetahuan alamiah, ya, yang dilihat langsung sendiri. Nah, tapi kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU 8 Romawi tahun 2010. Ya, yang merubah pasal 1 angka 26 dan pasal 1 angka 27. Apa yang dirubah? Lihat yang hijau, ya, yang warna hijau. Yang tidak selalu ia dengar sendiri, ya, cara bacanya nih, yang tidak selalu ia dengar sendiri, yang tidak selalu ia lihat sendiri, dan yang tidak selalu ia alami sendiri. Cara bacanya seperti itu. Ya. Jadi ini merubah. Tadinya, ya, tadinya KUHP itu tidak mengizinkan seorang saksi yang sifatnya testimoni de auditu. Saksi yang tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri, tidak melihat mendengar sendiri. Misalnya begini. A dan B berantem, ya. A mukulin B, berantem lah. Bukan berantem ya, mukulin. A mukulin B. Ya. Kemudian B pergi cerita dengan C. Saya baru dipukulin sama A. Jadi C tahu, C dapat pengetahuan melalui B bahwa B dipukulin oleh A. Nah, C inilah saksi testimoni de auditu. Saksi yang tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, dan tidak mendengar sendiri. Ya. Sebelum putusan MK itu nggak boleh jadi saksi. Nah, tapi setelah putusan MK diperbolehkan, gitu ya, sepanjang ada korelasinya nantinya. Nah, yang menarik adalah yang di pasal 1 angka 27-nya. Sama konstruksinya dengan memasukkan kata tidak selalu, gitu ya. Tapi frase terakhir, ya, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu tidak ada, dicoret oleh MK, ya, tidak dimasukkan. Nah, artinya apa? Dengan dia menyampaikan apa yang dia ketahui, itu juga sudah menyampaikan pengetahuannya secara alamiah, gitu ya, bukan secara ilmiah, secara alamiah. Sehingga saksi testimoni de auditu tidak boleh berpendapat juga. Menurut saya begini, nggak boleh. Tapi kalau dia adalah pihak ketiga, maka menurut yang diceritakan oleh B kepada saya, nah itu, ya, testimoni de auditu harus begitu. Beda kalau saksi yang langsung. Yang saya lihat itu ini. Saya mendengar sendiri dia ngomong ini. Saya melihat sendiri. Nah, itu saksi biasa, ya. Kalau testimoni de auditu beda cara ngomongnya, ya. Cara menyampaikannya harusnya beda. Menurut si B, tadi kan B yang dipukulin, menurut si B dia dipukulin oleh A. Jadi tidak perlu menyampaikan bagaimana alasan dari pengetahuan. Dia nggak perlu alasan, karena memang dia dapat dari B langsung, korban. Ya. Jadi itu pergeserannya. Ya. Dulu tidak boleh testimoni de auditu, sekarang boleh semenjak 2010. Ya. Nah, pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan keterangan saksi itu diatur di dalam pasal 185 KUHP. Nah, menurut pasal 185 KUHP,
Ya, itu ada sekitar 7 ayat ya di dalam pasal 105 KUHP ini yang perlu dipahami dari pasal 185 KUHP ya. Prinsip pertama adalah bahwa keterangan saksi itu merupakan atau memiliki kekuatan pembuktian itu hanya berkaitan dengan keterangan saksi yang dinyatakan atau diucapkan ya di depan sidang pengadilan ya. Jadi itu hal yang pertama yang perlu dicatat ya di dalam pasal 185. Nah, tentunya menjadi pertanyaan bagaimana dengan keterangan saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan ya, BAP pada saat penyidikan. Nah, ini perlu dipahami bahwa keterangan-keterangan ya yang dimuat di dalam BAP penyidik ya, itu merupakan bukan merupakan keterangan saksi sebagaimana keterangan saksi di dalam pasal 185 ya. Bahwa ia merupakan satu alat bukti ya tapi keterangan saksi yang ada di dalam BAP itu tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga fungsi dari keterangan saksi di dalam BAP atau BAP itu sendiri berfungsi sebagai pengumpul dari keterangan-keterangan ya. Jadi bahan-bahan keterangan itu dikumpulkan di dalam BAP. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, jadi sepanjang keterangan saksi yang ada di BAP itu tidak dinyatakan di dalam persidangan, maka dia tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian keterangan saksi itu juga tidak berarti langsung membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ya. Jadi kalau hanya ada keterangan saksi, seorang saksi gitu ya, dia tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian. Maka tadi di awal ya saya katakan satu saksi bukanlah saksi. Ya. Nah dalam pasal 185 ini ditegaskan, ya, khususnya di ayat 2-nya disebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Nah, nanti logikanya bagaimana kalau dua? Ya, karena kan normanya mengatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup. Ya, bagaimana kalau dua? Ya, tetap hitungannya tadi saya jelaskan tetap merupakan kategori satu alat bukti. Ya. Nah, kemudian ayat 2 itu dikecualikan. Ya, dikecualikan bahwa keterangan saksi itu dapat memiliki kekuatan pembuktian untuk menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah, ya, dengan catatan ya, harus disertai dengan alat bukti yang lain. Nah, ya, di ayat 3-nya menjelaskan seperti itu. Keterangan saksi itu boleh, tapi harus dinyatakan atau harus dikaitkan dengan alat bukti yang lain. Nah, kemudian di ayat 4-nya itu dijelaskan, ya, ayat 4 dari pasal 185 KUHP, ya, dijelaskan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah. Ya, jadi keterangan-keterangan saksi itu ya ada beberapa keterangan itu dapat dijadikan satu. Jadi seolah-olah ada beberapa keterangan yang kalau kita dalam praktek itu kita tidak hanya sekedar memanggil satu saksi fakta ya yang mengetahui kejadian-kejadiannya.
Tapi terkadang kita juga membutuhkan suatu saksi lain, ya, yang saksi itu memiliki peran sebagai jembatan, ya, sebagai jembatan untuk sampai kepada fakta. Nah, terhadap saksi tersebut, ya, walaupun dia bersifat berdiri sendiri, terlepas dari adanya fakta, gitu ya. Pasal 185 KUHP, ya, 185 ayat 4 KUHP tadi menyatakan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya, ya. Jadi dia tidak langsung menceritakan suatu fakta, gitu ya, tapi dia menceritakan atau tidak menceritakan suatu fakta yang sedang diperiksa, tapi menceritakan fakta yang lain, gitu ya. Nah, sepanjang ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, ya. Jadi jangan terpaku, ya, terpaku dengan ada nggak saksi yang melihat fakta, gitu ya. Tapi juga perlu dicari bagaimana peristiwa sebelum terjadinya peristiwa pidana dan sesudahnya. Itu dibutuhkan juga keterangan-keterangan saksi yang dapat menjelaskan korelasi, ya. Nah, kemudian kemudian yang kelima, ya, 185 ayat 5 KUHP itu menjelaskan bahwa untuk seorang saksi dalam memberikan keterangan itu tidak bersifat pendapat, ya, tidak bersifat rekaan atau asumsi, ya. Itu tidak boleh. Saksi fakta atau keterangan saksi kalau dalam ranah praktek disebut saksi fakta. Kalau dalam ranah konsep yang digunakan KUHP adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini tidak boleh sifatnya berpendapat. Jadi saksi itu tidak bisa mengatakan, jadi menurut saya yang terjadi adalah ini, gitu ya. Nggak boleh. Dia hanya menceritakan apa yang ia ketahui tentang objek perkara. Kenapa? Karena menurut pasal 185 ayat 5, pendapat dan rekaan itu atau asumsi tadi itu fungsi yang diberikan kepada keterangan ahli, ya. Nah, kemudian yang keenam, ayat ke-6, ya. Ayat ke-6 itu mengatakan bahwa dalam menilai kebenaran, ya, keterangan seorang saksi. Jadi saksi itu juga dinilai kebenarannya oleh hakim, gitu ya. Karena di dalam KUHP sendiri juga mengatur mengenai sumpah palsu, ya, di depan persidangan, saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Nah, tapi sebelum untuk sampai ke situ, hakim itu menurut ayat 6-nya dia harus menilai, ya, keterangan seorang saksi. Dan hakim tuh harus sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi nggak boleh adanya hakim misalnya lagi diperiksa gitu ya seorang saksi, hakim ada yang main handphone, ya, atau baca koran misalnya, atau mungkin bahkan ada juga yang tertidur misalnya, gitu ya. Kalau kita googling di internet itu ada beberapa berita yang menceritakan hakim tertidur, gitu ya. Nah, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan setiap keterangan saksi. Nah, apa yang ingin dicari dari proses memperhatikan dengan sungguh-sungguh itu, ya? Yang pertama adalah hakim itu mencari persesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain, ya. Ada koneksitas nggak, ada hubungan nggak, ya? Karena dia harus menggambarkan suatu peristiwa yang utuh, gitu ya. Kemudian hakim juga mencari kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, ya. Jadi kalau si A mengatakan A, gitu ya, ada alat bukti surat misalnya yang mendukung alat bukti surat itu juga mengatakan A, ya. Jadi ada kesesuaian. Misalnya ingin mengatakan bahwa rumah itu milik saya, ya. Kemudian bukti pendukungnya adalah surat atau sertifikat, gitu ya. Nah, kemudian hakim memeriksa alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu, ya. Ketika dia menyampaikan suatu informasi,
maka perlu ditanya gitu ya, perlu ditanya mengenai apa dasar alasannya. Tadi di mana? Di dalam pasal 1 angka 27 gitu ya. Kalau tadi kita kembali misalnya kita coba buka lagi. Nah, ini kan menurut apa yang sudah direvisi oleh putusan MK nomor 65 tahun 2010 gitu ya. Ini ada dihapusnya kalimat dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Walaupun ini dihapus, tapi ternyata di 185 ayat 6 ya, ayat 6 itu muncul lagi gitu ya. Muncul lagi dengan makna yang sama walaupun redaksinya berbeda tapi maknanya sama ya. Jadi saksi tidak hanya sekedar mengucapkan tapi juga menyampaikan keterangan alasan ya, alasan atas keterangannya tersebut. Dan yang paling penting ternyata KUHP itu juga memerintahkan hakim untuk menilai, melakukan penilaian dari proses pemerhatian tadi itu. Yang dinilai adalah cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Saya kasih contoh misalnya begini. Dulu ada case ya yang sempat dikonsultasikan ke saya. Ya, ini terjadi di sebuah terminal di Jakarta gitu ya. A dan B berantem. Ya, A dan B berantem. Kemudian si B karena merasa terluka ya, dia lapor penganiayaan. Kemudian B menghadirkan saksi C. Ya. Dan ternyata C ini juga pernah punya keributan dengan si A, ya, pernah punya historis keributan. Nah, ini yang perlu dinilai, apakah penyampaian dari si C itu didasarkan kepada suatu pengetahuan empirik ya, yang murni, ataukah sudah ada sudah ada penambahan ya, alasan yang sudah ditambah-tambahkan oleh si C. Nah, itu perlu dilihat oleh hakim, dan kita kalau sebagai pengacara itu perlu mengetahui background dari saksi tersebut. Ya, nah permasalahannya satu sekarang permasalahannya. Terkadang lawyer itu ketika membela atau mendampingi kliennya dalam proses pembuktian itu banyak tidak diberikan BAP ya, berkas, atau tidak banyak yang tidak menerima berkas perkara ya, jaksa tidak memberikan ya, kemudian juga ada beberapa juga dari hakim juga tidak memberikan gitu ya. Saya pernah melakukan beberapa survei mengenai hal tersebut, bahkan mengatakan berkas perkara itu rahasia ya. Dan sudah saya publikasi itu tentang BAP yang bersifat rahasia itu. Nah, akhirnya kuasa hukum tidak mengetahui siapa ini ya, yang hadir dalam persidangan ini orangnya siapa, apa kompetensinya dia, apa hubungannya dia dengan terdakwa, apa hubungannya dia dengan korban ya. Karena kita tidak mengetahui siapa-siapa saja. Nah, sehingga menjadi penting nanti untuk proses pemeriksaan di dalam persidangan, seorang kuasa hukum itu harus bisa memperoleh berkas perkara yang utuh gitu ya, supaya kita bisa cross check antara satu saksi dengan saksi yang lain, ada hubungan darah enggak gitu ya, ada hubungan kekeluargaan enggak, karena hubungan darah, hubungan kekeluargaan itu mempengaruhi mempengaruhi objektivitas ya. Banyak ranah-ranah subjektif di situ. Nah, ini yang kurang tergali dalam proses persidangan ya. Kadang-kadang kita ingin menyampaikan satu saksi yang membantah saksi lain tuh suka tidak diterima oleh hakim karena dianggap tidak punya hubungan dengan pokok perkara. Kemudian yang terakhir di ayat ke-7 dijelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah ya, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Nah, ya, jadi kalau saksi itu harus disumpah. Kalau dia tidak disumpah berarti dia bukan merupakan alat bukti yang sah ya. Nah, cuma kemudian KUHP
memberikan pengecualian nih. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Nah, ini arahnya mau kemana ini? Ya, dia tidak disumpah, ya, saksi itu tidak disumpah, misalnya anak gitu ya, yang di bawah umur, itu kan diperiksa dengan tidak boleh disumpah, tidak bisa disumpah. Ya. Tapi ternyata ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya, ya. Ada hubungannya. Gitu. Nah, KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi itu dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya. Ya. Nah, terus alat bukti sah yang lainnya masuknya kemana nih? Ya, karena kan tadi ada 5. Nah, dalam ranah doktrin itu biasanya diletakkan ke dalam ranah alat bukti petunjuk. Ya, nanti kita lihat bukti petunjuknya. Ya, nah sekarang kita masuk dulu ke keterangan alat bukti keterangan ahli. Ya. Nah, di dalam KUHP, ya, dalam KUHP itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Ya, ada konsepnya. Ya, konsepnya di pasal 1 angka 28 KUHP. Ya, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ya, kalau bahasanya guna kepentingan pemeriksaan, artinya sifatnya umum. Ya, dia bisa digunakan di penyidikan, di penuntutan, ataupun di dalam persidangan. Nah, tapi di dalam batang tubuhnya sendiri, ternyata hanya satu pasal yang mengatur mengenai keterangan ahli, yaitu pasal 186. Sorry, itu salah. Bukan 185 ya, 186 KUHP. Yang menegaskan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Hanya itu bunyinya. Terus ahlinya ahli apa ini gitu. Nah, walaupun tidak disebutkan tidak diperinci dalam satu pasal tersendiri gitu ya tentang ahli-ahli tertentu, tapi di pasal 133 ya, 133 nanti Anda bisa lihat di dalamnya disinggung ya adanya ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya ya. Nah, artinya di sini apa? Ketika 133 ini dikaitkan dengan pasal 1 angka 28 dan pasal 186, maka ahli itu bukan cuma sekedar kedokteran kehakiman ya. Tapi orang yang memang memiliki keahlian khusus. Nah, keahlian khusus ini yang kemudian harus dibuktikan oleh ahli tersebut. Dia keahliannya di bidang apa? Ya. Kalau dia seorang dosen, maka dia harus membuktikan dari sisi karya ilmiah, ya, atau mata kuliah yang diajar. Mata kuliahnya apa yang diajar, kemudian karya ilmiahnya apa ya. Nah, itu baru kalau ada korelasi, baru bisa disebut sebagai ahli. Beberapa hakim justru agak lebih ekstrim ya, nggak menerima ahli S2. Itu teman pernah cerita katanya ada ahli S2 yang kemudian diusir karena masih S2. Tidak dianggap ahli. Padahal sebenarnya kalau dia S2 tapi masa masa bekerjanya sebagai dosen 30 tahun, nah ya, ahli dalam hukum pidana misalnya ya 30 tahun mengajar hukum pidana walaupun dia masih S2 maka dia seharusnya sudah bisa dikatakan sebagai ahli ya. Tinggal kita lihat tulisannya apa ya, karya ilmiahnya apa, kemudian dia ngajar apa, udah berapa lama dia jadi dosen. Nah, itu mengenai keterangan ahli. Sekarang kita lihat alat bukti yang lain, yang ketiga yaitu alat bukti surat. Nah, alat bukti surat ini hanya satu pasal juga yang mengatur, yaitu pasal 187 ya, walaupun ada beberapa ayat, ada beberapa nomor ya. Jadi surat itu
harus surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nah, apa aja jenisnya? Ya, jenisnya berita acara, surat resmi, ya, misalnya surat panggilan segala macam gitu ya, yang dibuat oleh pejabat umum, maksudnya pejabat publik yang berwenang, atau yang dibuat di hadapannya. Ya, ini misalnya akte, ya, akte jual beli, ya, perjanjian-perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat umum notaris. Ya, yang dibuat di hadapan pejabat umum notaris misalnya, ya, itu bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Nah, kemudian surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, itu juga menjadi klasifikasi sebagai alat bukti surat. Kemudian ada lagi surat yang dibuat oleh seorang ahli, ya, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, ya, mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Ya, nah yang meminta siapa? Nah, di sini tidak disebutkan, artinya bebas. Ya, bisa penyidik yang minta, bisa jaksa yang minta, bisa hakim yang minta, ya bebas. Ya. Nah ini apa modelnya? Nah dalam ranah praktek itu ada yang disebut sebagai affidavit, ya, affidavit. Semacam kayak legal opini dari seorang pengacara terhadap satu kasus dibikin legal opini. Nah, tapi ahli juga bisa bikin legal opini, di praktek dikenal dengan istilah affidavit, yang kemudian bisa dianggap sebagai alat bukti surat kalau mengacu kepada 187 huruf C. Ya. Nah, kemudian surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya antara isi surat tersebut dengan alat bukti lain-lainnya. Itu baru bisa digunakan. Tapi itu pun tentu harus menjelaskan, ya, harus dijelaskan apa hubungannya supaya diterima sebagai alat bukti surat. Nah, kemudian alat bukti petunjuk. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan keterangan saksi yang tidak disumpah, namun ternyata secara substansi dia berkaitan dengan alat bukti yang lain, ya, atau berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tambahan. Dalam ranah doktrin itu masuk dalam klasifikasi petunjuk. Nah, sekarang kita lihat konsepnya. Ya, petunjuk, ya, 188 ayat 1, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, ya, baik antara satu dengan yang lain, dengan yang lain, ya, dan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan pelaku. Nah, kemudian disebutkan di sini, dapat dari mana alat bukti petunjuk itu? Dapatnya dari 3, keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, ya, didapat dari situ. Ya. Tadi kita ada membahas soal keterangan saksi yang berdiri sendiri, ya, yang harus diteliti oleh hakim mengenai persesuaian segala macam. Bisa muncul dari situ alat petunjuk, ya, alat bukti petunjuk. Nah, terus bagaimana cara mengkonstruksikan alat bukti petunjuk ini? Nah, konstruksi munculnya alat bukti petunjuk ini ada di ayat 3 justru, ya. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ya, dinilai, ya, dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Nah, jadi alat bukti petunjuk itu hanya bisa muncul oleh keyakinan hakim. Dia hanya bisa muncul dalam proses persidangan. Tidak mungkin alat bukti petunjuk itu munculnya di proses penyidikan, ya, karena dia merupakan suatu bentuk penilaian dari hakim terhadap keadaan-keadaan tertentu. Ya. Nah, kemudian dirangkailah dengan kalimat kalimat etik gitu, ya, dengan arif bijaksana, penuh kecermatan, keseksamaan, hati nurani, kalimat-kalimat etik. Nah, kenapa muncul kalimat-kalimat etik? Karena memang
petunjuk ini menjadi satu alat bukti yang sangat subjektif, ya, karena penilaian hakim, ya, muncul dari pengetahuan dalam dirinya dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang lain, dia menemukan alat bukti baru yang bisa dianggap sebagai alat bukti petunjuk, ya. Nah, kemudian alat bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa, ya. Keterangan terdakwa ialah 189 nih, apa yang terdakwa nyatakan di sidang. Jadi boleh nggak yang dinyatakan di sidang itu berbeda dengan keterangan yang ada di dalam BAP? Boleh, ya, boleh. Karena yang disebut keterangan terdakwa itu hanya yang ada dalam persidangan. Yang dalam BAP mungkin cuma keterangan saksi, ya, statusnya, atau mungkin dia sebelum jadi tersangka keterangan saksi dulu, baru nanti kan diminta keterangan sebagai tersangka. Tapi itu bukan alat bukti, ya, karena yang disebut alat bukti adalah keterangan terdakwa yang hanya diucapkan di depan persidangan. Nah, terus apa fungsinya keterangan tersangka di situ? Sebagai bentuk keterangan mengantarkan, ya, sebagai pedoman bagi jaksa untuk membuat dakwaan, ya. Nah, jadi keterangan yang tidak diucapkan di dalam persidangan, ya, itu tidak memiliki kekuatan pembuktian, tapi gitu ya, dia bisa digunakan, ya, untuk menemukan bukti di sidang sepanjang, ya, ini hampir sama tadi kayak surat tadi, ya, kayak saksi tadi, sepanjang, ya, ada pendukungnya. Artinya pendukung itu ada korelasi dengan alat bukti lainnya, gitu ya. Nah, kemudian keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi di sini kalau kita mau mengartikan bahwa terdakwa itu boleh, ya, dalam persidangan boleh menolak, ya, boleh menolak terhadap satu fakta, dan dia tidak boleh dikatakan berbohong, ya, karena itu untuk kepentingan dia. Misalnya jaksa menghadirkan fakta ini, dia bisa mengatakan enggak, saya nggak tahu fakta itu, kan? Bisa mengatakan seperti itu karena berlaku bagi dirinya sendiri, ya, dan dia bisa menerangkan hal-hal yang tidak pernah diungkapkan di dalam BAP misalnya. Dan keterangannya dia itu bukan tidak bisa digunakan untuk menyalahkan karena itu hak, gitu ya. Jadi itu bukan untuk disalah-salahkan keterangannya. Dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, ya. Jadi nggak bisa seorang terdakwa itu di sidang, alat buktinya apa? Alat buktinya ya keterangan terdakwa. Ya, zaman dulu sebelum KUHP itu dikenal dengan istilah pengakuan, ya. Nah, tapi di era KUHP diganti dengan istilah keterangan terdakwa. Jadi keterangan terdakwa ini belum tentu isinya adalah pengakuan, bisa jadi isinya adalah bantahan, gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi kalau dia pun mengaku dengan sukarela gitu ya, di dalam persidangan mengaku, ya Pak, saya memang maling segala macam. Cuma itu aja gitu ya keterangannya, hanya itu alat bukti yang muncul, maka tidak bisa diputus bersalah karena jaksa tetap harus menghadirkan alat bukti yang lain. Nah, tadi klasifikasi alat bukti. Ternyata di KUHP tidak mengenal istilah barang bukti. Istilah barang bukti itu hanya muncul di ranah praktek, ya. Jadi perlu diingat ini, ya. Kalau ada pertanyaan, apakah KUHP mengatur konsep mengenai barang bukti, maka jawabannya tidak ada, ya. Karena konsep barang bukti itu hanya muncul di ranah praktek. Disimpulkan, jadi orang-orang praktek menyimpulkan bahwa ini barang bukti itu disimpulkan dari pasal 39 dan pasal 40. Nah, apa aja
klasifikasi yang disebut barang bukti di pasal 39 ayat 1 misalnya. Diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari pidana. Hasil tindak pidana, ya. Barang-barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau barang-barang yang dipergunakannya untuk mempersiapkan, ya. Dalam ranah persiapan. Kemudian barang-barang atau benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, ya, itu bisa disita, ya. Jadi ini kan dia menggunakan konsepnya itu yang barang yang dapat dikenakan penyitaan, ya. Jadi sesi ini sekaligus saya mengkoreksi uraian saya di dalam video penyelidikan dan penyidikan, ya, yang saya mengatakan bahwa tidak boleh menyita suatu benda atau barang yang berada di ranah kekuasaan saksi, ya, bukan tersangka. Kalau kita baca 139 ini boleh gitu, ya, sepanjang memang ada hubungannya dengan tindak pidana, ya. Jadi nanti kalian lihat lagi di video tentang penyelidikan dan penyidikan ketika saya mengatakan bahwa tidak boleh menyita suatu barang yang berada atau dikuasai oleh saksi. Saya mengatakan tidak boleh. Tapi hari ini saya ralat kalimat itu, saya katakan boleh dengan syarat seperti ini. Diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana, barang yang dipergunakan, ya, untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang digunakan untuk mempersiapkan suatu tindak pidana, atau barang yang memang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebenarnya D sama B ini hampir mirip. Atau barang yang punya hubungan dengan tindak pidana, langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu boleh disita. Dan juga yang di ayat 2-nya, barang yang boleh disita itu barang bukti dalam penguasaan keperdataan, ya, dalam penguasaan hukum keperdataan, misalnya dalam pilot gitu, ya, atau udah disita dalam perkara perdata bisa disita lagi, ya. Nah, kemudian di pasal 40-nya ini berkaitan dengan barang atau barang bukti berupa benda atau alat yang patut diduga telah dipergunakan, ya, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Nah, ini penyebutan barang bukti di sini, ya. Nah, tapi dia tidak ada konsepnya. Yang saya masukkan tadi di awal, ada nggak konsep barang bukti? Nggak ada. Ya, barang bukti adalah nggak ada. Tapi praktek menggunakan istilah barang bukti untuk mengidentifikasi pasal 39 dan pasal 40. Ya. Nah, ini semua dari awal sampai akhir adalah berkaitan dengan alat bukti dan sistem pembuktian. Ini dipergunakan bukan hanya untuk di penyidikan, tapi juga sampai ke pemeriksaan. Nah, biasanya tema ini ada di dalam bagian ranah pemeriksaan, ya, pemeriksaan depan persidangan. Tapi saya ajarkan di luar bagian dari pemeriksaan di persidangan. Baik, nanti saya akan cantumkan lagi video-video yang sudah saya sebutkan tadi dan juga G-Drive-nya supaya bisa diulang-ulang. Dan mohon untuk dipelajari kembali referensi-referensi yang sudah saya sampaikan di dalam Google Drive, ya, dibaca-baca, dicari referensi lain, jangan hanya terpaku dengan apa yang saya sampaikan, karena tadi saya sudah buktikan, ya, bahwa saya bisa salah, gitu, ya. Nah, makanya video ini hanya membantu. Dan buku-buku referensi juga hanya membantu. Silahkan di cross check mana yang bisa Anda gunakan untuk kepentingan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.